Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dila Handayani, SPD MSI. Saya merupakan salah satu dosen di universitas swasta yang ada di Medan, yaitu di Universitas Cut Nyak-Dien. Saya mengajar mata kuliah umum Bahasa Indonesia sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu mengenai linguistik atau bahasa. Saya berhome base-kan di Fakultas Teknik, yaitu di Prodi Teknik Mesin. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai bidang penelitian saya. Sebelumnya saya akan membagikan layar. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Bidang penelitian saya yaitu mengenai bahasa. Sesuai dengan ilmu yang saya geluti, yaitu linguistik adalah kajian ilmu mengenai bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tridharma yang harus dikerjakan oleh dosen adalah penelitian. Selain pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian saya yang pertama yaitu mengenai leksikon kuliner Melayu Tanjung Balai, kajian ekolinguistik. Jadi penelitian ini tentu bertopikkan mengenai kebahasaan. Namun penelitian ini saya padukan dengan kajian ilmu lainnya, yaitu ekologi adalah ilmu mengenai lingkungan. Ekolinguistik adalah merupakan salah satu cabang ilmu dari ilmu linguistik, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai lingkungan dan bahasa. Dari penelitian ini, banyak sekali saya temukan leksikon-leksikon atau kata-kata yang bisa dikaji menggunakan teori ekolinguistik. Kenapa saya mengambil kuliner atau makanan? Karena di daerah Melayu Tanjung Balai ini banyak sekali dikenal dengan kuliner yang begitu lezat. Karena salah satunya kuliner di daerah ini memiliki khas atau ciri khas yaitu lemak. Kenapa? Karena dikaji dari ekologi, lingkungannya banyak sekali ditumbuhi oleh pohon kelapa karena berada di pesisir pantai. Karena itulah masyarakat di sana identik memasak masakan lemak. Kemudian dari penelitian ini saya temukan ada 18 jenis kuliner yang bisa dikaji ke dalam teori ekolinguistik. Dan penelitian ini sudah saya terbitkan di jurnal, yaitu Kode Jurnal Bahasa yang diterbitkan oleh Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Kemudian, penelitian saya yang kedua yaitu berjudul Penerapan Model Problem-Based Instruction untuk meningkatkan kemampuan menganalisis unsur intrinsik novel Menggapai Matahari, karya Adnan Katino pada mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia STQ Pelita Bangsa Binjai tahun pembelajaran 2018-2019. Dalam penelitian ini, saya selaku anggota dan rekan dosen atau rekan kerja saya sebagai ketua. Penelitian ini kami ajukan ke dalam Hibah Dikti tahun 2018 dan mendapat pendanaan di tahun 2019. Alhamdulillah dengan pendanaan Rp17.500.000.
Penelitian ini sudah selesai kami laksanakan dan sudah kami terbitkan di dalam publikasi ilmiah terakreditasi nasional. Lalu penelitian saya yang ketiga adalah optimalisasi pengembangan perencanaan perkuliahan daring mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Cut Nyak-Dien Medan. Penelitian ini saya ajukan sebagai ketua dan rekan dosen saya sebagai anggota dalam hibah dikti tahun 2020, tahun kegiatan 2021. Dan alhamdulillah juga penelitian ini berhasil lolos mendapat pendanaan hibah dikti sebesar 20 juta rupiah. Namun penelitian ini belum selesai dilakukan karena tahun kegiatannya adalah 1 tahun. Penelitian ini telah kami masukkan ke dalam School Education Journal PGSD FIP Unimed dan akan terbit nanti di bulan Desember 2021. Tetapi kami sudah mendapatkan LOA-nya dan sudah dinyatakan diterima dan akan diterbitkan pada edisi volume 11 nomor 3 Desember 2021. Jadi penelitian ini saya lakukan karena melihat kondisi saat ini. Seorang dosen dituntut untuk bisa memberikan pembelajaran melalui daring atau dalam jaringan. Jadi objek kajian saya adalah mahasiswa Universitas Cut Nyak-Dien Medan. Ya, tentu berkaitan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia atau mata kuliah yang saya bawakan. Nah, publikasi karya ilmiah yang fenomenal menurut saya yaitu penelitian saya yang leksikon tadi, leksikon kuliner Melayu Tanjung Balai, kajian ekolinguistik. Kenapa saya anggap ini menjadi fenomenal? Karena saya menganggap penelitian ini unik. Unik dari judulnya leksikon kuliner Melayu Tanjung Balai. Kuliner, orang pasti identik kuliner itu adalah tata boga gitu ya kan. Kenapa kuliner bisa dikaji di kebahasaan gitu. Jadi bahasa itu bisa dikaji di semua bidang ilmu. Ya baik dari hukum, dari kesehatan dan bidang ilmu lainnya. Bahasa itu sifatnya universal. Nah, jadi leksikon di sini adalah yang saya kaji mengenai kata-kata yang ada di dalam bahan-bahan kuliner. Nah, jadi dari penelitian ini saya temukan ada 18 jenis kuliner Melayu Tanjung Balai yang bisa dikaji dalam teori dialektikal praksis sosial, yaitu dimensi praksis sosial yang dibagi menjadi ideologis, sosiologis, dan biologis. Jadi misalkan saya temukan ada beberapa kuliner, ada 18, salah satunya bubur pedas, lalu kemudian gulai loma, anyang kepah, lalu sembam ikan gitu kan. Nah, dari jenis bubur pedas tadi, bubur pedas itu di daerah Melayu Tanjung Balai mudah didapati atau ditemukan hanya pada saat bulan puasa, bulan Ramadan. Kenapa? Karena bubur pedas ini terdiri dari beberapa bahan yang diakui kekhasiatannya untuk kesehatan tubuh pada saat bulan puasa. Misalkan seperti ada mengandung daun mangkokan, daun buas-buas, lalu kemudian pakai jahe, pakai rempah-rempah lainnya gitu. Nah, jadi dari segi itu daun buas-buas di lingkungan Melayu Tanjung Balai itu mudah diperoleh gitu dari segi lingkungan. Lalu dari bahasa, daun buas-buas itu apakah sama penyebutannya di daerah Melayu Tanjung Balai atau tidak? Ternyata sama. Mereka juga menyebutkan daun buas-buas gitu. Lalu ada kuliner
anyang kopah, gulai loma, gitu kan, dari kepah. Lingkungan di sana mendukung mudah didapati kepah karena berada di pesisir pantai. Jadi kepah, leksikon kepah itu mereka menyebutkannya kopah. Kenapa kopah? Karena dialek mereka adalah dialek Melayu Tanjung Balai. Nah, kopah itu juga bisa dikaji dengan dimensi ideologis, sosiologis, dan biologis. Lalu gulai loma. Nah, itu juga gulai loma. Kenapa masyarakat Melayu Tanjung Balai itu identik memasak masakan yang sangat lemak? Karena di lingkungan Tanjung Balai itu di pesisir pantai banyak ditumbuhi oleh pohon kelapa, mudah didapati. Oleh karena itu masyarakat gampang saja untuk menemukan kelapa. Itu tadi dari segi lingkungan. Lalu kelapa di sana menyebutkannya juga kelapa, itu dari bahasanya. Dan juga bisa dikaji menggunakan teori atau pendekatan ekolinguistik yang saya kaji. Lalu kuliner yang lainnya juga sembam ikan. Nah, sembam itu artinya adalah masakan yang tidak begitu masak. Sembam ikan. Kenapa? Karena di sana gampang didapati ikan. Banyak nelayan-nelayan yang menjual ikan langsung dari laut menuju ke Tanjung Balai gitu. Mereka menyebutkan itu adalah sombam. Bahasanya sombam. Lalu lingkungannya juga mendukung untuk bisa banyak menemukan ikan. Nah, jadi itu. Jadi itu adalah beberapa kuliner. Jadi ada 18 jenis kuliner yang saya temukan di penelitian ini. Dan penelitian ini sudah diterbitkan di dalam jurnal terakreditasi nasional, yaitu Sinta 5. Nah, itulah tadi publikasi karya ilmiah saya yang menurut saya sangat fenomenal, karena dari jenis judulnya itu sangat unik, yaitu ada bahasa, ada kuliner, dan ada lingkungan. Ya, baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai bidang penelitian. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan saya akan terus mengembangkan bidang penelitian saya di kebahasaan, karena bahasa itu sifatnya dinamis, bisa berkembang sesuai dengan beriring jalannya waktu. Jadi pasti banyak ditemukan masalah-masalah kebahasaan yang bisa dikaji atau bisa diteliti. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada melakukan kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.